Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Semua dewa penguasa yang tidak menyukai Lindong, mereka semua sama-sama menekan Lindong. Melihat hal itu, keluarga Lindong ingin membantunya. Tapi Lindong mengangkat tangannya, dan akhirnya menghentikan mereka. "Apa? Kenapa kalian menjadi sangat marah seperti itu?" tanya Lindong dengan santainya, meskipun tekanan yang bertubi-tubi itu menerpa dirinya. "Kenapa? Apakah kamu tidak sanggup? Ayo turun dari kursi itu, dasar penguasa lemah!" teriak seorang penguasa dengan suara keras. Lindong masih terdiam, dan dia tidak bergerak sedikit pun dari tempat duduknya. Bahkan mereka yang melihat itu merasa, kalau Lindong sudah tidak tahan dengan tekanan yang mereka berikan padanya. Hanya Mo Gui dan Xianling sajalah yang tahu, kalau para penguasa bodoh ini akan menderita di saat Lindong sudah bertindak. Lindong ini mirip dengan singa yang sedang tertidur. Jika singa itu dibangunkan, maka singa itu akan lebih liar daripada anjing yang bertingkah sombong. Masih terlalu lemah. Apakah ini yang kalian sebut dengan kekuatan? Bahkan anakku saja lebih kuat dari kalian. Jika kalian ingin tahu apa yang disebut dengan kuat, seperti inilah contohnya, ucap Lindong sambil berdiri, lalu mengeluarkan tekanan yang jauh melebihi apa yang dapat diterima oleh para penguasa di sana. Bas-bas. Bang! Para penguasa yang memberikan tekanan tadi pun langsung jatuh sambil muntahkan darah, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan saat mereka melihat Lindong. "Hahaha, kalau begitu aku ikut bergabung," ucap Lin Xiao sambil berdiri, dan segera memberikan tekanan kepada mereka juga. Lin Diao yang selalu diam juga dengan kejam menambah tekanan kepada mereka semua, bahkan hingga membuat mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Seandainya jika mereka semua tahu kalau Lindong dan dua saudaranya ini mengeluarkan kurang dari setengah kekuatannya, mungkin mereka semua akan lebih baik bunuh diri karena malu oleh sikap sombong mereka tadi. "Anakku, kamu," ucap Lin Sang. Meskipun Lin Sang tidak tertekan, tapi dia juga sadar kalau kekuatan Lindong sudah jauh melampaui dia dan yang lainnya. Bahkan Seng Lian berdiri sambil menatap menantunya itu dengan tidak percaya. Dia jadi teringat dengan perkataan Lindong dulu yang pernah mengatakan, kalau dia sebenarnya tidak terlalu peduli dengan kekuatan. Sekarang sudah jelas kalau Lindong yang selalu diam dan bersikap tenang selama ini, ternyata dia mau menunjukkan kekuatannya ini sepenuhnya karena Lin Tian. "Bas-bas. Sepertinya di sini sangat ramai," ucap suara yang juga muncul dari pintu masuk. Tidak berselang lama, semua penguasa yang masih kaget dengan kekuatan Lindong itu segera berdiri, itu dengan tubuh mereka yang semakin gemetaran saat melihat beberapa sosok yang masuk. Di tengahnya ada pria yang terlihat masih muda, dengan 4 sosok yang mengikuti di belakang pria itu. Dan ada juga 4 sosok yang terlihat cukup tua, dan mereka berjalan mengikuti 5 sosok itu dari belakang mereka. "Suami," ucap Bai Yu dengan kaget saat melihat sosok yang tidak lain adalah Bai Wutian. "Istriku, bagaimana kabarmu selama ini?" tanya Bai Wutian yang berdiri paling depan, dan diikuti dengan Lin Long dan 3 saudaranya yang lain. "Suami," ucap Bai Yu sambil memeluk pria yang dia cintainya itu dengan erat. Sebaiknya nanti saja renianya, karena di sini masih ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan," ucap Bai Wutian sambil menepuk lembut punggung istrinya itu. Bai Yu terlihat sangat patuh, dan kemudian kembali berdiri di samping Bai Wutian. "Salam Bibi Bai," ucap Lin Long dan 3 orang lainnya dengan penuh hormat. "Wah, sudah lama sekali kita tidak bertemu, dan sekarang sudah ada satu lagi Kaisar Suci di alam kita. Ini benar-benar berkah untuk alam binatang suci," ucap Bai Yu sambil tersenyum saat melihat 4 sosok itu. 3 dari mereka sudah dianggap anak oleh Bai Yu, dan juga Lin Qi yang termasuk saudara Lin Tian.
Dan itu sudah jelas kalau dia juga dianggap anak oleh Bayu, ini semenjak dia tahu kalau ada Qilin yang bergabung dengan alamnya kembali. Salam wanita suci, ucap 4 orang pria yang ada di belakang mereka. Wah, para leluhur tampaknya masih sehat sentosa, ini sungguh berkah untuk alam kita, ucap Bayu yang juga tidak lupa menyapa 4 leluhur binatang suci, yang saat ini ikut ke sana dengan Bai Wutian. Bai Wutian menatap Lindong dengan tenang, sebelum kemudian mengangguk ke arahnya. Saudara Bai, silahkan duduk. Aku sudah menunggu kedatangan kalian, ucap Lindong sambil tersenyum. Hahaha, aku tidak pernah berharap bahwa saudara Lin bahkan lebih gila lagi, itu jika dibandingkan dengan anak angkat istriku, ucap Bai Wutian yang memuji kekuatan Lindong yang sekarang. Itu hanya kebetulan saja, dan ini semua juga tidak luput berkat anakku, jawab Lindong dengan tenang. Bai Wutian tersenyum, lalu duduk di tempat yang kosong bersama dengan yang lainnya. Setelah mereka duduk, Bai Wutian tidak berbicara sedikit pun, dan hanya menatap ke semua penguasa yang tergeletak di tanah dengan tidak berdaya. Lalu apakah mereka, orang yang berani menentang perintah anak angkatku? Tanya Bai Wutian sambil menatap mereka, itu tanpa ekspresi kepada penguasa-penguasa tersebut. Begitulah saudara Bai, lalu menurutmu bagaimana kita harus menghadapi mereka? Tanya Lindong yang terlihat satu pikiran dengan Bai Wutian. Xianling dan juga Mo Gui sudah berkeringat dingin, saat mereka melihat dua sosok yang tanpa ekspresi itu. Terlebih lagi, Mo Gui juga lebih tahu siapa Bai Wutian sesungguhnya. Walaupun dia mengetahuinya dari Lin Tian sendiri, tapi itu tetap saja telah membuat seluruh badannya menggigil saat tahu siapa Bai Wutian. Dewa Elemen, kamu tidak berhak menghukum kami, karena hanya Kaisar Langitlah yang berhak menghukum kami. Jadi aku harap kamu tidak melampaui batasanmu, meskipun kamu lebih kuat dari kami. Ucap salah satu penguasa. Dia sudah terlihat sangat marah, dan juga membenci Lindong. Tapi dia juga tahu kalau dirinya harus selamat dari masalah ini dulu, itu sebelum dia melakukan tindakan selanjutnya. Jadi dia mencoba mencari alasan, itu untuk membuat Lindong tidak mempermasalahkan kelakuan dia serta para penguasa sebelumnya. Oh, apakah aku tidak memberitahumu? Kalau anakku telah memberikan hak penuh maslahah negeri langit kepadaku. Dan aku juga memiliki token negeri langit sebagai buktinya, bagaimana menurutmu sekarang? Balas Lindong. Wajah para penguasa langsung tegang, itu saat mereka melihat benda yang ada di tangan Lindong. Dia sedang asyik mempermainkan sebuah token, yang sangat dikenal oleh seluruh para penguasa di sana. Wajah penguasa tadi pun menjadi sangat jelek, bahkan sudah mulai ketakutan saat dia tahu kalau token negeri langit ada pada Lindong. Hahaha, ternyata anak angkatku memang sudah tahu apa yang akan terjadi di sini, dan memberikan token itu kepadamu, ucap Bai Wutian dengan suara mengejek di hadapan para penguasa yang ada di sana. Namun tiba-tiba saja setelah ucapan Bai Wutian selesai dia ucapkan, sikap para penguasa menjadi lebih dingin. Mereka tanpa sadar memandang Lindong dengan wajah ngeri, di saat mereka menunggu jawaban dari Lindong. Iya, anakku sudah mengetahui hal ini pasti akan terjadi. Jadi dia memberiku token ini untuk berjaga-jaga, jawab Lindong tanpa menyembunyikan apapun dari para penguasa tersebut. Mendengar jawaban itu, para penguasa langsung mengecilkan leher mereka. Sepertinya penguasa alam langit yang sekarang, itu lebih mengerikan daripada apa yang mereka bayangkan. Bahkan Dewa Kegelapan serta beberapa dewa yang satu bendera dengannya, itu juga kaget setelah mengetahui kalau Lin Tian sendiri bisa memprediksi dan memikirkan semua yang akan terjadi di sini. Ini, Dewi Bunga dan Dewi Air bahkan saling memandang dengan wajah agak bingung. Jangan terlalu kaget, anakku memang memikirkan semua yang terjadi di sini. Tapi itu tidak semuanya. Contohnya seperti kedatangan saudara Bai, itu sudah di luar perkiraan anakku, ucap Lindong dengan santai.
Tapi tetap saja, meskipun dapat menentukan apa yang terjadi dan mengambil langkah seperti ini, itu sudah benar-benar di luar perkiraan para penguasa tersebut. Bahkan seorang jenderal belum tentu bisa menyusun strategi perangnya, sebelum dia melihat situasi di medan perang itu sendiri. Tapi Lin Tian dapat memprediksi, serta merencanakan tindakan yang tepat tanpa dia tahu keadaan beberapa hari selanjutnya. Kalian seharusnya sudah tahu kan, hukuman bagi para penguasa yang menentang Kaisar Langit, tanya Lin Dong dengan suara dingin. Aku, semua penguasa itu terdiam, dan tidak dapat mengatakan apapun. Ini sudah jelas, karena mereka juga takut dengan tindakan Lin Dong yang selanjutnya, karena semua tindakan lancang yang telah mereka lakukan sebelumnya. Saudara Lin, lepaskan mereka dulu untuk saat ini. Dan mari kita bahas hal yang jauh lebih penting, ucap Bai Wutian yang terlihat tidak menyukai para penguasa sok pintar, tapi sangat bodoh tersebut. Baiklah, kalian kembali dan duduklah ke tempat kalian. Jika kalian berani macam-macam lagi, mungkin kedua saudaraku tidak akan segan-segan untuk membunuh kalian di sini, ucap Lin Dong. Lin Dong terlihat setuju dengan saran Bai Wutian. Bagaimanapun juga rapat ini harus dimulai segera, karena tujuan anaknya dalam rapat ini adalah, itu agar alam langit dapat bersatu dan tunduk di bawah kepemimpinannya. Jadi di mana anak angkatku sekarang? Apakah dia sedang dalam pelatihan tertutup? Tanya Bai Wutian dengan serius. Tidak, hanya saja dia sedang sibuk, dan tidak dapat datang kali ini. Lalu rapat ini diadakan untuk menangani masalah kelompok dewa penghancur, serta musuh kuat yang masih berada di balik bayangan, jawab Lin Dong. Jawaban Lin Dong ini langsung membuat para penguasa yang lebih mengerti, dan juga lebih mementingkan kedamaian seluruh alam langit menjadi serius. Apakah kamu tahu siapa orang ini sebenarnya? Tanya Bai Wutian. Lin Dong hanya menggelengkan kepalanya, dan dia menjelaskan apa informasi yang dia dapat dari Lin Tian. Setelah mendengarkan hal itu, Bai Wutian menjadi semakin penasaran dengan identitas asli dewa penghancur, dan beserta musuh besar bagi kedua alam maupun seluruh dunia yang ada. Saudara Bai, aku tahu kamu adalah dewa yang hidup di zaman kuno. Jadi aku ingin tahu, apakah kamu tahu apa itu meteor perak? Tanya Lin Dong kepada Bai Wutian. Hah, meteor perak? Seru Bai Wutian dengan kaget, dan langsung berdiri sambil menatap Lin Dong dengan bingung. Dia tentu saja tahu apa itu meteor perak, karena di zamannya meteor seperti itu ada di tata surya di mana dia dulu hidup. Bahkan meteor perak itu banyak bertaburan di sistem tata surya zaman kuno. Tapi setahu dia itu hanyalah meteor biasa, dan kenapa tiba-tiba saja Lin Dong menanyakan hal tersebut kepadanya secara tiba-tiba? Tentu saja ini pasti ada sesuatu hal yang aneh dari meteor tersebut, dan mungkin tidak diketahui oleh Bai Wutian. Tunggu dulu, apakah itu adalah, ucap Bai Wutian yang sadar kalau dunianya hancur karena meteor tersebut. Hingga kemudian sesuatu yang di luar nalarnya muncul, dan mengisi pikiran Bai Wutian yang sekarang sedang menatap Lin Dong dengan tidak percaya. Iya, meteor itu hidup, bahkan bisa menjadi lebih kuat dari kita yang ada di sini, jawab Lin Dong. Jawaban Lin Dong ini membuat Bai Wutian gemetar karena kaget. Dia sepertinya sedikit menyadari kenapa dunianya hancur pada saat itu, dan kenapa Dewa Kaisar Kematian melakukan pengkhianatan kepada mereka saat itu juga. Apakah semua itu dapat dipercaya? Tanya Bai Wutian sekali lagi di bawah tatapan bingung semua orang yang ada di sana. Iya, karena Mo Gui dan An Er telah bertarung dengan mereka beberapa kali, jawab Lin Dong sambil meyakinkan pikiran Bai Wutian. Setelah itu dia mengangguk, dan kemudian menerangkan semua yang terjadi di zamannya saat itu, kepada para penguasa yang hadir di sana. Tentu saja hal tersebut membuat semuanya kaget, tanpa terkecuali leluhur alam binatang suci beserta 4 saudara Lin Tian tersebut.
Bahkan Bayu juga kaget dengan identitas asli suaminya tersebut. Lalu apa tindakan yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Dewa Kegelapan yang pertama berdiri, dan tersadar dari lamunannya. Cerita berpindah. Bang bang, dasar semut sialan, teriak singa perak yang sangat marah dengan Lin Tian dan Dewa Neraka. Serangan keduanya terus saja menjadi lebih dan jauh lebih kuat lagi, dan itu membuat dia kewalahan. Bahkan dia juga bertambah kesal dengan apa yang dilakukan oleh Dewa Kaisar Kematian. Dewa Kaisar Kematian telah berhasil merobek ruang di depannya, meskipun robekannya itu masih kecil. Tapi dapat dilihat kalau dia masih terus mencoba merobek lagi dan lagi, itu agar mereka dapat pergi dari sini dengan segera. Kamu sudah berkembang dengan sangat baik. Bagus, pilihan orang ini tidak salah. Ucap Dewa Neraka. Dewa Neraka terlihat sangat memuji Lin Tian, karena menurutnya kekuatan Lin Tian benar-benar telah jauh berkembang dari apa yang dia prediksi. Tentu saja, aku tidak akan mengecewakan orang-orang yang percaya kepadaku, jawab Lin Tian dengan santai. Mendengar jawaban itu, Dewa Neraka merasa senang sekaligus lega, dengan sifat Lin Tian yang jauh melebihi Kaisar Langit terdahulu. Bahkan dia merasa konyol, apabila Lin Tian dibandingkan dengan saudaranya sendiri. Mari kita tahan dulu orang ini. Jika kita bisa, maka bunuh saja, ucap Dewa Neraka. Jangan, aku membutuhkan dia untuk meningkatkan kekuatanku. Jadi kalau bisa, biarkan aku mengisapnya ke dalam dimensi melahapku sendiri, balas Lin Tian. Dewa Neraka yang mendengar hal itu sedikit mengerutkan kening karena bingung. Tapi setelah Lin Tian menjelaskan apa kegunaan dari meteor itu untuknya, ini membuat Dewa Neraka setuju tanpa syarat sedikit pun. Baginya jika itu bisa meningkatkan kekuatan Lin Tian, kenapa tidak? Dan jika memungkinkan dapat membantu banyak penguasa alam langit untuk naik ke level yang lebih jauh, mengapa tidak juga? Baiklah, ikuti aku, ucap Dewa Neraka. Dewa Neraka langsung memimpin penyerangan, untuk menyerang singa perak yang diikuti oleh Lin Tian di belakangnya. Mengaung. Kamu benar, ini sudah sangat lama, ucap sosok berpakaian biru dengan suara dingin. Dia berdiri dan melihat ke arah di mana Lin Tian dan Dewa Neraka sedang bertempur. Tiba-tiba saja ada senyum dan juga tawa hangat yang keluar dari pria berjubah biru tersebut, itu setelah dia melihat Lin Tian dan Dewa Neraka dari jauh. Hahaha, baiklah, biarkan aku menyelesaikan mereka semua sekaligus. Ucap pria berjubah biru tersebut dengan tawa yang hangat. Mengaung, kita tidak memerlukan dia lagi di sini, jadi biarkan saja dia mati di tanganku. Itu juga bisa dianggap berkah untuknya, ucap sosok itu sebelum menghilang dari planet perak itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.